Kalau munadanya mudhof, fahukmuhu mansub gitu ya. Mansub di sini ya ahla. Jadi nggak boleh kita baca ya ahlu, ya ahli gitu, harus baca ya ahla. Kalau kondisi mansub, maka itu biasanya tidak kategorinya mabni gitu ya. Nah, jadi kita menyebutnya mansub. Laisa mabni alal fathi, tetapi kita menyebutnya mansub. Al-munada huna mansubun ya. Alal fathi. Idza kana mufrad ya. Kalau dia musanna apa? Ma'alamatun nasab fil musanna al-ya wa kadzalik fi jama' muzakkar salim ya. Nah, kalau dia muannas salim, jama' muannas salim tentu mansubun bil kasrah ya. Yang penting dia di sini mansub. Tanda nasabnya tergantung isimnya apa, mufrad kah, musanna kah, jama' kah, jama' muzakkar salim kah, atau jama' muannas salim. Kalau jama' taksir sudah pasti mansub ya. Ya, udah pasti ini ya. Udah paham yang nomor 1? Jadi jenis munada di sini adalah mudhof. Sekarang perhatikan nomor 2, mal farqu baina al jumlah al-ula wal jumlah as-saniyah huna. Awaizon ghairaka. Tadi bagaimana kita menerjemahkannya? Hai orang-orang yang memberi pelajaran, bukan orang-orang ya, orangnya cuma satu ya. Hai orang yang memberikan pelajaran kepada orang lain. Kira-kira uslub ini apa ini? Tarkib ini. Siapa yang bisa jawab? Kita lihat ghairaka. Kira-kira apa kedudukan ghaira? Siapa yang tahu? Ayo ngomong, siapa yang tahu? Kalau nggak ngomong tandanya nggak tahu itu ya. Harusnya udah tahu. Ini salah satu bagian pelajaran di Shorof 2. Sekarang saya tanya. Masyighatu wa'iz. Isim fi'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Di dalam isim fa'il apa kajian lain selain kita melihat syiratnya? Yang terletak setelahnya ya Ustaz. Ya. Dia berfungsi sebagai apa? Jadi kalau kita belajar isim sifat yang 5, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, amsilah mubalaghah, isim tafdil, selalu kita berbicara tentang apa lagi selain syiratnya? Lupa. Tarkib. Amalnya. Isim fa'il ya'malu amala fi'li. Isim maf'ul ya'malu amala fi'li. Jadi di dalam kita belajar sarafnya ada unsur nahunya di situ ya. Ada unsur nahunya. Sekarang wa'izan ini dia beramal seperti amal fi'ilnya. Kalau kita ya'izu, wa'aza ya'izu, dia butuh apa? Maf'ul. Maf'ul. Maka jelas itu ghaira itu adalah maf'ul. Ya. Sekarang ini agak berat ini, pemahaman Anda ini harus serius nih memperhatikan. Wa'izan ghairaka. Itu wa'izan isim, bukan fi'il loh ya. Tapi maknanya seperti makna fi'il, tapi dia isim. Ghaira juga isim. Isim gabung dengan isim biasanya apa nama strukturnya? Jumlah ismiyah. Itu kalau dia dalam berbentuk subjek predikat. Kalau ini bukan subjek predikat dia. Mubtada khobar saja. Ya sama mubtada khabar.
Sifat mausuf. Bisa dikatakan mausuf. Mausuf kan sifatnya ghaira, kan nggak mungkin. Sifatnya ya, nggak mungkin. Isim gabung isim sama dengan ahlal kitab begitu. Dop mudop Ahlal ilaih. kitab, alkitab mudhafun ilaih ini, maka ini namanya tarkibnya dikatakan syabih, atau wa'izannya ini dikatakan syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf, tapi nggak bisa kita katakan mudhaf kalau di sininya ghaira. Ya, maka ini seolah ismul fa'il ya'malu amala fi'li. Maknahu fi'il, fa'il wa maf'ul bih. Tetapi ini dia nggak bisa kita katakan ini apa itu namanya? Seperti fi'il ya fi'il, fa'il, maf'ul, tapi ini adalah isim fa'il, di dalamnya ada maf'ulnya gitu. Maka istilahnya di dalam ilmu nahwu itu syabih bil mudhaf. Maka jenis kedua dari munada di sini syabih bil mudhaf. Kalau ahla benar-benar mudhaf. Kalau ini hanya menyerupai mudhaf. Karena dia dua isim, ini merupakan satu gabungan. Seolah-olah dia mudhaf mudhafun ilaih. Tapi nggak bisa kita katakan sebagai mudhaf mudhafun ilaih. Karena maknanya taubahnya seperti jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu. Kalau ahlal kitab kan bukan maknanya fi'il, fa'il, maf'ul. Bukan ya. Kalau ini seolah-olah maknanya fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Asyabih bil mudhaf. Sekarang apa hukumnya kalau munadanya syabih bil mudhaf? Maka dia sama dengan mudhaf. Sama-sama mansub ya. Kenapa ini pakai tanwin ya? Karena dia bukan mudhaf. Ini kenapa tidak pakai tanwin? Karena dia mudhaf, nggak boleh bertanwin, itu aja. Maka sebetulnya antara mudhaf dan syabih bil mudhaf itu secara kasat mata gampang kita melihat bedanya. Kalau mudhaf tanpa tanwin, kalau syabih bil mudhaf pakai tanwin dia gitu. Gampang. Kalau nggak, walaupun nggak tahu artinya gitu. Ya. Tapi yang jelas di sini apa? Isim sifat ya, harus isim sifat gitu. Masdar bisa nggak kira-kira? Bisa aja sebetulnya ya masdar. Karena masdar juga bisa beramal seperti amal fi'ilnya. Ya. Sudah, jadi udah dua macam jenis munada. Satu mudhaf, yang kedua syabih bil mudhaf. Hukumnya sama. Sama-sama mansub. Ya. Udah, sekarang apalagi nih yang nomor 3? Ini tadi yang ngomong, ini dibuatkan konteksnya. Nah, ada konteksnya. Konteksnya apa? Seorang buta ngomong di pinggir jalan. Gitu. Kemudian dia mau menyeberang jalan. Maka dia asal ngomong aja. Rajulan. Padahal dia, kayaknya dia kedengaran langkah orang di samping dia. Gitu. Kebayang ya? Bisa ngebayangin ya? Jadi asal ngomong aja. Hei laki-laki. Kira-kira apa itu maksudnya rajulan di sini? Ini dia nakirah gitu ya. Tapi nakirahnya ghair maksudah namanya. Jadi asal ngomong, laki-laki gitu. Nggak jelas entah siapa nama orang, yang penting ada dia mendengar seseorang langkah orang di samping dia, asal ngomong. Padahal mana tahu dia perempuan itu yang ini ya, tapi dia asal ngomong aja. Ya rajulan. Ya. Maka di sini namanya jenis munadanya nakirah ghaira maksudah. Dari mana kita tahu ghaira maksudah? Tadi karena yang ngomongnya orang buta gitu. Asal ngomong gitu. Ya. Dan dia nggak jelas omongannya itu ditujukannya ke siapa gitu, nggak jelas gitu. Maka dikatakan dia nakirah maksudah. Maka hukumnya juga mansub. Mansub atau mabni alal fath? Iya.
Bukan ya. Tetap mansub ya. Mansub alal fath. Ada yang lupa dikit gitu ya, ada yang ragu-ragu, ntar udah dipastiin. Ya maklum deh, nggak sempat lihat lagi, mau ngajar tapi nggak lihat buku lagi. Pede aja mau ngajar gitu. Sekarang bedakan dengan nomor 4. Ini ada yang bernama si Aisyah, atau mungkin ini perkataan Rasulullah. Ai Aisyatu tasaddaqi alal fakir. Ya. Aisyah itu nama orang. Nama orang itu biasanya istilahnya apa? Isim alam ya. Isim alamnya terdiri dari satu kata, gitu ya, satu kosakata. Maka sering disebut dengan alam mufrad. Gitu. Alam mufrad. Ya. Kalau dia alam mufrad, maka dia hukumnya di sini mabni. Ala ma yurfa'u bih gitu ya. Jadi kalau dia satu maka mabni ala dhammi. Tapi kalau dia terdiri dari jamak mudzakkar salim maka mabni ala waw gitu di sini ya. Tapi kalau dia 2 orang, ayah Muhammadani, maka ini tetap aja namanya alam mufrad. Makna mufrad di sini bukan 1, 2, 3 gitu, tetapi terdiri dari satu kosakata. Ya, kalau Aisyah itu nama orang satu kosakata, Muhammad satu kosakata. Cuma ada beberapa orang Muhammad, boleh aja. Ya. Boleh 2, boleh 3. Gitu. Tapi tetap namanya alam mufrad. Alam mufrad. Ya. Apa lawan dari nama orang yang bukan alam mufrad? Ada nggak nama orang yang bukan terdiri dari satu kata? Banyak ya. Nah, kalau Abdullah gitu, kan itu nama orang tapi terdiri dari idhofah gitu. Maka kalau ya Abdullah, maka dia nomor 1 itu nama orang yang terdiri dari idhofah, namanya ada munadanya mudhof gitu. Tapi kalau ini ada satu orang, maka dia mabni di sini. Jadi kita tidak mengatakan marfu', tapi mabni ala ma yurfa'u bihi. Ini salah satu kondisi isim yang mabni. Gitu. Kamu kalau buka isim-isim mabni itu masuk di dalamnya munada kalau dia terdiri dari alam mufrad. Ya, nah, udah alam mufrad bisa pengertiannya 1 orang, 2 orang atau lebih. Gitu. Jadi maka di sini tetap nomor 4, nomor 5 itu sama-sama alam mufrad. Ya, alam mufrad. Maka dia dikatakan mabni ala ma yurfa'u bihi. Idza kana mufradan fa marfu' mabni ala dhammi. Idza kana al musanna mabni ala al alif. Idza kana jamak mudzakkar salim mabni ala al waw. Ya. Kadzalik. Jadi udah berapa macam ini? Macam munada. 1 mudhaf, kemudian ini syabih bil mudhaf. Kalau ini namanya nakirah ghaira maksudah, sedangkan ini nomor 4, nomor 5 sama ini, itu munadanya alam mufrad. Ya. Nomor 6, nomor 7 ini sama juga ini. Nah, ini apalagi ini? Ya ba'i'u ittaqillaha fi bai'ik. Ya. Penjual. Apa bedanya ya rajulan dengan ya ba'i'u? Ini sama-sama nakirah. Ini ada konteksnya orang buta. Jadi dia ngomong asal ngomong, nggak jelas. Tapi kalau ini jelas. Walaupun dia nakirah, tapi misalnya saya lagi belanja nih. Ya di pasar. Kemudian saya lihat pedagangnya agak curang gitu. Maka saya ngomong langsung, ya ba'i'u ittaqillaha fi bai'ik gitu misalnya. Jadi walaupun nakirah tapi jelas siapa yang saya tunjuk.
Siapa yang saya maksud? Ya, jadi bukan penjual siapa aja, tidak gitu. Tetapi penjual tertentu gitu. Maka itu istilahnya disebut dengan nakirah maksudah. Kalau tadi nakirah ghair maksudah, sedangkan di sini namanya nakirah maksudah. Dia nakirah, tapi jelas siapa yang saya maksud. Siapa yang dimaksud oleh si munadi. Ya. Orang yang memanggil gitu ya. Maka hukumnya bagaimana? Maka hukumnya sama dengan nomor 4, nomor 5. Mabni ala ma yurfa'u bihi. Nomor 7 sama ini. Ya, kebetulan, hei para pegawai. Ya, kan jelas ya. Misalnya kepala kantor ngomong, ya pegawai ya kan jelas pegawai-pegawainya yang ada di kantornya itu kan udah jelas gitu. Bukan pegawai kantor orang gitu. Maka kita mengatakannya di sini nakirah maksudah. Maka hukumnya mabni ala ma yurfa'u bihi idza kana mufradan, mabni ala dhammi idza kana musannan, mabni ala alif idza kana jam'an, muzakkaran salim, mabni ala waw. Kalau dia jamak muannas salim, jamak taksir sama aja mabni ala dhammi gitu ya. Jadi kam nau'an munada huna. Mudhaf, syabih bil mudhaf, nakirah ghaira maqsudah, alam muannas wa nakirah maqsudah. Amma mudhaf syabih bil mudhaf wa nakirah ghaira maqsudah hukmuha mansubah. Hukumnya semua ini mansubah atau mansub ya. Mansubun ala mayun sabubih juga gitu ya. Ala mayun sabubih. Kalau dia mufrad mansubun bil fathah, kalau dia musanna mansubun bil alif. Kalau dia jamak muzakkar salim mansubun bil ya, kalau dia jamak muannas salim mansubun bil kasrah gitu. Amma alam mufrad wa nakirah maksudah fa hukmuhu mabni ala ma yurfa'u bihi gitu ya. Mabni ala ma yurfa'u bihi. Idza kana mufradan mabni ala dhammi, idza kana musannan mabni ala alif. Ya. Idza kana jamak muzakkar salim mabni alal waw, wa idza kana jamak taksir wa jamak muannas salim mabni alad dhammi. Nah, intahaina fil munada. Idzan intahaina fi ma'rifati adawati an-nida ya. Kalau kita kaji secara balaghah, ya ini namanya nida li apa? Lil ba'id ya. Jadi kalau ya itu sebetulnya panggilan untuk kita gunakan kalau yang kita panggil itu jauh gitu. Ya. Sedangkan a, ai, ayah, haya hada lil qarib ya. Ya. Tapi kenapa kok kita berdoa kepada Allah pakai ya? Kan Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, kan dekat ya. Tetapi tingkatan antara Khalik dengan hambanya ya jauh gitu ya. Maka kita menggunakan kata ya. Nah, ini dikaji di balaghah lagi itu ya. Kaji di balaghah ya. Bagaimana kita menggunakan adawatun nida itu kadang dia yang jauh kita anggap dekat. Nah, ini tergantung kepada hati orang yang ngomong gitu ya. Sudah. Ini lain lagi untuk bagian ba. Ini namanya kita memanggil isim-isim yang ma'rifah yang sudah ada alif lamnya. Maka kalau ada yang pakai alif lam, maka kita pakai ya ayyuha. Ya. Jadi ini syarat penggunaan ya ayyu, ya ayyatuha adalah munadanya berbentuk ma'rifah.
Ya ayyuhal insanu. Kenapa insanu? Kenapa tidak al insana? Gitu kan dia munada. Nah ini. Bagaimana hukumnya? Kalau ini namanya tabi' li kalimat ayyu. Gitu. Jadi dia hanya mengikuti harakat ayyu. Ya. Gak bisa juga kita mengatakan naat gitu. Pokoknya tabi' li kalimat ayyu. Jadi makanya ya ayyuhal insanu. Jadi tidak pernah ada ya ayyuhal insana ya. Karena kita mengikuti harakat ayyu. Itu juga ya ayatu ha an-nafsu ya. Udah gitu aja. Jadi ini namanya kita lihat semuanya tidak pakai alif lam ya, walaupun Aisyah nanti Muhammad itu ma'rifah tapi nggak ada alif lamnya gitu. Jadi ini semuanya munadanya tanpa alif lam. Tapi kalau di sini munadanya pakai alif lam. Kalau tidak ada pakai alif lam kita pakai adatnya ya, a, aya, ai, haya. Tapi kalau kita pakai alif lam munadanya pakai isimnya maka kita pakai ya ayyuha atau ya ayyatuha. Ya kedudukannya ini munadanya dikatakan dia marfu' tabi' li kalimat ayyubiyah. Udah selesai itu konsep dari munada. Kok diulang lagi ya? Oh tadi itu belum ini. Ini baru yang benarnya ya. Nah ini dia. Jadi ahlal kitab ja'a mudhafan fahuwa mansub. Awaizan ghairat syabihan bil mudhaf wa huwa mansub. Ya rajulan ja'a nakirah ghaira maqsudah fahuwa mansub. Aisyah ja'a alaman mufradan fahuwa mabni ala dhammi li'annahu yurfa'u bid dhammah ya. Karena dia mufrad. Muhammadun ja'a alaman mufradan fahuwa mabni alal waw li'annahu yurfa'u bil waw. Ba'i'un ja'a nakirah maqsudah fahuwa mabni alad dhammi li'annahu yurfa'u bid dhammah. Muwazzafun ja'a nakirah maqsudah fahuwa mabni alal waw li'annahu yurfa'u bil waw ya. Ya kalau ada jamak muannas salim yurfa'u bid dhammah ya. Juga jamak taksir. Dan yakunu al-mudhaf yakunu munada mudhafan. Yakunu munada ya jadi ini macam-macamnya. Jadi yang tiga ini maka hukumnya mansub. Jadi kalau dia munadanya ala mufrad dengan nakirah maksudah maka dia mabni alal marfu' atau ala ma yurfa'u bih ya. Ini keterangan untuk yang bagian A ya. Nah, ini keterangan bagian yang ba. Ya. Jadi munadanya di sini muqtarinan bi al ya ayyuhal insanu. Ayyuha linida al muzakkar ya aituha ayatuhanya nida lil muannas. Ai wa ayyatuhya. Nah, jadi dikatakan ya yang menjadi munadanya sebetulnya ayunya dengan ayatunya gitu. Ayu wa ayatu hiyal munada wa mabniya ala dhammi. Wal ismul muqtarin bi al insan wa nafs marfu'an ala annahu sifat. Seolah-olah ya, tapi bukan sifat sebenar-benarnya gitu seolah. Maka saya mengatakan tabi' di kalimat hayu. Jadi di sini yang munadanya kata ayunya ini gitu dengan ayatu. Ya ayu, ya ayatu. Nah ya, ininya yang munadanya gitu. Cuma kemudian kan nggak bermakna kalau ya ayu ya ayatu gitu. Maknanya boleh dikatakan ini kalau secara ini mungkin sama dengan badal gitu lah ya, badal mutabik. Maksud dari ya ayatu itu adalah an-nafsu. Maksud dari ayu itu adalah insanu gitu ya. Tapi nggak disebutkan itu bahwa itu badal ya. Nah, kalau secara makna bisa kita katakan seperti badal mutabik gitu. Sudah ya.
ai. Nah, ini contoh. Nanti kamu harus bisa memberi harakat dari munadanya gitu ya. Ini karena dia husamu. Kenapa diberi husamu? Ya karena husamu alam mufrad ya. Ya, husam ya. Kun mukhlisan liwatanik ya. Kalau ini apa nih? Qala ta'ala ya nisa an-nabi. Ini ayat Al-Qur'an ya. Lastunna ka ahadin minan nisa. Apa harakatnya? Di sini enggak Mansub. ya, ini enggak lengkap ya. Harusnya perintahnya apa hukumnya ya. Ini apa di sini? Mansub ya. Kenapa? Ya nahu mudhof. Mudhaf ya, betul ya. Qala ta'ala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Nah, ini ayat Al-Qur'an juga ini ya. Allah ngomong berdialog dengan Nabi Nuh ya. Ini apa? Kenapa Nuhu? Oh ya, Isim ada yang alam. alam mufrad gitu ya. Jadi dia apa? Mabni. Sebentar, coba lihat husamu. Yang di atas. Itu kalau bukan munada, bisa nggak kita baca husamun pakai tanwin? Enggak. Kenapa? Enggak. Karena dia isim alam ya, Prof. Isim alam nggak boleh ya pakai tanwin. Muhammad kok boleh? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin boleh tuh. Aliyun, aliyan, aliyin boleh. Hati-hati kamu memberi alasan kalau isim alam. Kapan isim alam nggak boleh bertanwin? Nah, gitu, ayo. Pak lagi. Ya. Nahu berapa itu? Nahu 3 itu, ya. Kalau dia alam mu'annas, kalau nama perempuan yang pakai ta marbutah di belakang atau nama perempuan. Zainab ya. Maka tadi Aisyatu. Ya, itu ya. Tapi dia selain mudhof dan dia juga alam mu'annas. Tapi kalau husam, boleh enggak? Kalau dia bukan munada kita baca ja'a husamun, boleh enggak? Boleh. Sama aja ja'a aliyun. Ja'a Muhammadun. Ja'a Faisalun. Yang nggak boleh Irfan. Kenapa nggak boleh Irfan? Kalau ja'a Irfanu. Nah, kenapa nu? Ayo. Alif nun. Ya mahtumun bi alif wa nun ya nggak boleh pakai tanwin kan itu. Ya. Jadi pelajari lagi tuh ciri-ciri dari isim yang mamnu' minas sorof ya, pembagiannya ya. Jadi asal muasalnya husam ini boleh pakai tanwin, tapi karena dia munada dan dia munadanya mabni ala ma yurfa'u bihi, mabni ala dhammi, maka nggak boleh pakai tanwin. Jadi yang alam mufrad kalau dia munada itu selalu dalam bentuk apa? Biduni tanwin ya. Ai husamu. Ya Nuhu. Nuhu ini boleh nggak pakai tanwin? Ayo. Hud, Nuh, boleh nggak pakai tanwin? Nah, ini pelajaran lama ini. Boleh ya, karena dia nama yang terdiri dari 3 huruf, tengahnya mati, maka dia boleh pakai tanwin ya. Lutun, lutan, lutin, hudun, hudan, hudin, nuhun, nuhan, nuhin, boleh. Ya. Itu sama dengan kalau perempuan apa? Hindun. Itu juga hindun, hindan, hindin boleh ya. Jadi kaidahnya itu kalau nama orang terdiri dari 3 huruf, huruf keduanya mati,
dia boleh bertanwin. Jadi tidak ada halangan dia tidak pakai tanwin ya. Tapi kalau dia munada dan munadanya di sini adalah alam mufrad, ingat itu nggak boleh ya nuhun, harus ya nuhu, ya Muhammadu, ya Yahudu, ya Yahusamu. Nah, kenapa dia nggak boleh pakai tanwin? Karena dia kategorinya mabni, gitu ya. Kategorinya mabni. Maka dia tidak boleh pakai tanwin. Hati-hati. Kalau Aisyah itu udah benar aja karena dia alam muannas. Alam muannas memang nggak boleh pakai tanwin, gitu ya. Tapi selain dia alam muannas karena dia juga alam mufrad. Jadi ada dua yang nempel kaidah di situ, gitu ya. Udah ya, hati-hati tuh. Buat catatan khusus itu hal-hal yang intermezzo itu kalau saya itu dulu waktu kuliah kalau ada catatan-catatan atau ulasan-ulasan dosen yang tidak ada hubungannya dengan materi itu saya buat catatan kemudian saya beri tinta merah, saya kotakin gitu. Jadi pas saya lihat buku catatan jadi keingat selalu apa yang diomongin oleh dosen gitu ya. Nah, itu namanya bukan cara mengajar, itu cara belajar. Jadi kamu jangan hanya menuntut cara mengajar dosen. Kamu juga harus tahu bagaimana cara belajar yang baik gitu. Kita dulu meluncur ini. Lama-lama lari kursinya. Saking serius. Lari kursi ke belakang. Sudah? Jadi itu harus diperhatikan ya. Jadi yang mabni-mabni itu pasti munadanya tidak pakai tanwin. Seperti tadi ya ba'i'u. Kan gitu ya. Bukan ya ba'i'un gitu. Tapi ya ba'i'u. Nah, itu karena dia mabni. Ya nuhu. Nah ini sama ya. Ini alam mufrad. Yahudu majitana bibayinatin. Hudu mabni ala ma yurfa'u bi. Nih, aya gulamu ibta'id an tariqis sayyarat. Ini apa jenis munadanya? Ini harakat aja udah memberikan apa itu? Penanda sebetulnya ya. Kecuali kalau tapi enggak tulisannya aja juga kalau dia tanwin tentu harus pakai alif gitu ya, gulaman gitu ya. Ini enggak, ayah gulamu. Pasti dia apa? Nama orang bukan. Tapi apa jadinya? Irfan. Oh dia tidur ya? Enggak, Prof. Apa? Sudah. Apa jadinya? Ayah gulamu. Apa jenis munada di sini? Nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Ahsan. Nakirah maksudah ya. Ini nomor 5. Ya mu'minan innaka masalun salihun li ikhwanik ya. Nah, ini udah penanda ini. Kalau begini ini apa ini? Nakirah gairu maksudah. Syabih. Nakirah ghaira maksudah. Hukmuhu Mansub. mansub ya. Jadi dari atas tadi kalau ini hukmuhu mabni alat dhammi. Kalau ini mansubun alal fathi. Kalau ini yanuhu mabni alat dhammi. Yahudu mabni alat dhammi. Ini juga mabni alat dhammi. Ini mansubun alal fathi. Nomor 6 apa? Hayya muttahamani. Ya tarafa bijari matikuma. Ya. Hai dua orang tertuduh, kenalilah dosa Anda. Apa ini?
Yang paling sering dia nakirah. Nah, sekarang yang jadi persoalan maksudah atau ghair maksudah? Maksudah. Maksudah ya. Kalau saya ganti begini, hayya muttahamaini, maka dia menjadi apa? Mansub dia itu. Jadi apa? Gairu maksud. Ghair maksudah. Jadi penandanya itu kalau dia dalam kondisi marfu, maka tandanya dia nakirah maksudah. Kalau dalam kondisi mansub, tandanya dia nakirah ghaira maksudah. Gampang kan penandanya itu. Ya, kalau dia palin, ya. Tapi jangan kayaknya gitu, itu nggak benar itu. Kamu tuh kan sukanya gitu, kayaknya. Nggak mantap namanya. Nomor 7. Ai. Saya bacanya apa ini? Udah pasti bacanya apa itu? Tasaddaq alal fakir. Hei Hatim, sedekahlah kamu kepada orang fakir miskin. Apa? Ai. Hatimu. Hatimu. Yang pasti Ahsan. tidak boleh pakai tanwin. Ai hatimu. Tasaddaq alal fakir. Lumayan ya. Yang harus Anda cermati cara mengi'rabkan munada dengan memberi alasan yang tepat kenapa begitu. Ya. Jadi sebetulnya dua aja, dia ada mansub. Mansub itu hanya satu, apa itu namanya? Oh, jenis munadanya ada dua, satu mudhaf dan satu syabih bil mudhaf. Sedang tapi ada satu lagi ya. Mudhaf, syabih bil mudhaf, satu lagi nakirah ghair maksudah. Itu sama ya, 3 macam ya. Itu mansub ya. Sedangkan yang mabni ala ma yurfa'u bih itu 2, yaitu alam mufrad dengan nakirah maksudah. Udah paham ya? Pengertian nakirah maksudah dengan nakirah ghairah maksudah, paham ya? Iya, insya Allah. Ini hampir sama dengan yang tadi nih. Mau diulang lagi enggak? Diulang, dibaca masing-masing, sudah tunjuk. Oh iya deh, iya. Udah Pak Sam deh yang nyuruh. Saya istirahat ngomong. Siap, Ustazah. Ya. Ade Firdayani. Saya mau ngopi juga, Pak Sam aja yang ngopi dari tadi. Kopi saya belum habis. Ya. Ade Firdayani. Tafadhali ya ukhti. Ayin al-munada fima ya'ti summa bidhu bisyakli. Wabayin sabab dhabtihi kama fil misal. Al-misal, ya ba'i'un la tahtakiru as-sila. Al-munada ba'i'un mabniyun alal wawi li'annahu nakirah maqsudah. Tafadhali ya Ade Firdayani. Rabbana. Ya, yang Rabbana. Ya, nomor 1 iya. Suratul Baqarah. Rabbana la 6. tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Coba Wah. yang Rabbana. Aina munada. Munadanya mana ya? Aina al-munada. Rabbana. Rabbana. Kemudian Apa hukumnya? hukumnya Nakira. Rabbana. Seperti Abdullah dari Ahlul Kitab. Mudhaf. Mudhaf. Ya, jadi apa mansub ya? Mudhaf. Berani Anda mansub. mengatakan itu munada mana arfun nidanya? Nidanya
Ya ini Kalau nggak ada, ini jadi pelajaran juga buat kita, tambahan. Jadi konsep-konsep biasanya ada ya Rabbi, ya Rabbana, tapi kalau nggak ada maka namanya adatnya mahdzuf ya, jawazan aja itu ya, nggak wajib nggak. Jadi boleh ada, boleh tidak gitu. Kalau memang karinahnya udah pasti itu ya nggak apa-apa, huruf nidanya dibuang. Ini kan contoh ayat Al-Quran. Ya, kita kan mengacu ke ayat Al-Quran boleh. Jadi boleh ada, boleh tidak. Ya terusin, Pak Sam. Kalau penjelasannya Bu Yumna tadi kan ya itu menunjukkan jauh. Jadi kalau kita sudah sangat merasa dekat sama Allah, biasanya ya yang merasa jauh itu ya-nya kita buang langsung Rabbana untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT. Rabbana. Buat lebih dekat Allah. gitu ya. Supaya jangan terlalu jauh gitu ya. Ya, gitu. Baik, Raqam tsani. Ukhtina Wulan Suci Anggra ini. Ya Ustaz. Fadhali. Qala ta'ala ya nuhib bit bisalamin minna wa barakatin alaika. Nuhu. Sama bidopti. Mufrad. Hukmuhu. Hukmu. Alam mufrad. Hukmuhu. Alam mufrad. Bahwa mabni ala domi anahu yarfa'u. Mabni. Ini ala dhammi yakfi. Ala dhammi. Mabniun ala dhammi. Hakata. Ahsanti. Syukran ya Wulan. Anisa Habibah. Hadirah Ustaz. Tafadhali ya ukhti. Qalu Yumna pasti belum kenal kamu. Ya. Kenal. Ya. Anissa kenal saya. Nah, tuh. Endut mukanya. Biar nongol Ustaz. Oh gitu. Ya. Qalu anta fa'alta hadzal bil Ada Bi alihatina. alihatina Alihatina. alihatina ya Ibrahim. Ya. Mana Ibrahimi apa Ibrahimah? Ibrahimah. Ibrahim. Kamu udah tahu. Ibrahim. Sama dengan Nuh tadi itu. Ibrahimu. Iya, jadi bacanya pakai ilmu nahu. Ya. Mana munadanya? Anta Ustaz. Mana munada? Ibrahimu. Dia melihatnya yang ada di depan aja. Jangan. Ibrahimu Ustazah. Nah, naunya apa? Naunya mudaf. Mudhaf apa bukan? Alam. Alam. Isim alam. Isim alam. Mufrad. Apa? Alam mufrad. Alam mufrad. Bahwa mabniun. Ya betul. Mabni alat. Apa Nisa? Alam Mabni yurfahu bihi. ala. Yurfahu bihi. Apa tadi bacanya? Yurfa'u bihi. Ibrahim. Apa jadinya? Isim alam Ustazah. Bukan. Yurfa'u atau marfu'un bid dhammah. Apa pengertiannya ma yurfa'u bihi itu? Dia bingung ini kali ya. Ya tergantung gitu. Dia mabni sesuai dirafakkan sesuai kaidahnya masing-masing. Kalau mufrad dia mabni alad dhammi. Kalau dia musanna mabni alal alif. Karena tanda rafak musanna alif. Kalau dia jamak muzakkar salim mabni alal waw gitu. Jadi mayurfa'u bihi itu umum. Tapi kalau udah jelas kosakatanya, maka kalau dia mufrad maka kita langsung aja mengatakan mabni alad dhammi. Kalau dia musanna mabni alal alif. Kalau dia jamak muzakkar salim mabni alal waw. Begitu ya.
Saya ini kadang Ya, oke. cepat-cepat aja nerangin gitu, dianggap udah bisa aja gitu ya. Sabar, Ustaz, sabar. Ya. Oke, Hafsah. Ya, Ukhti. Masya Allah. Tafadhali. Raqmu Rabi, ya Hafsah. Aina Hafsah. Hadirah Ustazah. Ayah Fatimatu innal amala tariqun najahi. Mana munadanya? Munadanya Fatimat. Nau'uhu. Nau'uhu isim alam mufrad. Alam mufrad. Hukmuhu. Hukmuhu mabni ala ma yurfa'u bih. Ya, apa dia? Apanya dengan apa? Dengan apa dia? Bidomah. Doma. Kenapa? Karena dia fa'il ya. Jama. Oh, alif. Ya, makanya Fatimah. Sudah? Mabniun ala dhammi. Nah, baik. Jadi Raqmul sebetulnya khamis. langsung aja boleh ya, jangan Ya. mabni ala mayur fa'ubi, boleh aja langsung. Tergantung kita langsung melihat jenis katanya gitu. Ya. Mabni ala dhammi boleh langsung. Nomor 5. Azra. Ya, Arina. Naam. Arina kayak Ya Tunjukkan rokiban ad-darajatu uhdur as-sayyaratil masru'ata musri'ata karir ya. Karir ya. Ulang. Ya, ya rokiban ad-darajata uhdur as-sayyarati darajata. ihdar sayyarati Aldara yahdaru. musri'ata al-munada rokiban Ri'at. nakiro Aina munada. al-munada rokiban Rakiban. Nauhu. nakiro ghairu maksudah. Ayo, ini gimana ini? Contoh yang kedua. Anda bisa nggak nerjemahin? Coba ada terjemahin. Orang yang Wahai orang yang mengendarai sepeda. Iya, ini kan tarkib ya. Ini tarkib ini. Iya. Jadi apa jadinya? Maksudah. Mudhaf tadi, Wan. Lawan Temennya dari mudhaf mudhaf apa? apa? Mudhaf ilaih. Bukan. Nah, yang temannya mirip mudhaf. Ini kan seperti mudhaf. Kalau mirip Udah mirip ya. Syabih bil mudhaf. Jadi kalau udah merupakan tarkib seolah-olah ada fiil, fa'il, maf'ul, itu namanya syabih bil mudhaf. Ya, ini memang agak Anda harus sering-sering tuh melihat uslubnya. Kalau mau mudhaf ya. tadi. Boleh nggak menjadi mudhaf? Kita ubah gitu. Jadi kalau dia jati tanpa alif itu Bacanya juga beda ya. Ya rakibat ya, jadi kalau misalnya darajati. dia Nah, itu baru mudhaf dia. dibuang alifnya. Ya. Buang alifnya. Dan harakat darajahnya jadi majrur gitu. Jadi boleh ya. Sebentar. Ya. Ayo nomor 6 siapa? Saya nggak melihat namanya. Karena apa? Apa yang harus saya bawa? Siapa ya? Yang nama yang lain saya nggak lihat. Tabel nama.
Siapa saja? Ada Rindi Kusuma, tafadhali. Birosan. Ya Oh, Bu Yumna kenal nggak nih wajahnya, Bu? Enggak. Nggak kenal. Enggak. Rindi. Ya. Nah, Masih itu, Bu. ketutup ya? Udah. Ah ya. Tafadhali. Ya zu'ama'u al-muslimina wahdu sufufakum. Wahhidu sufufakum. Betul nggak zu'ama'u? Zu'ama. Kenapa A? Itu. Hah? Kenapa A? Oh, ini zu'ama. Kalau yang tadi saya tulis harusnya zu'ama'u. Yang benar mana? U atau A? U. Gimana itu Pak Sam? Itu apa jadi? Kan mudhaf itu. Ini kan coba Anda lihat zu'ama al-muslimin. Artinya tahu nggak? Ini Pemenang zu'ama. zu'ama itu pemimpin. Pemimpin Baik. muslim. Jadi Para pemimpin itu kan dua kata. pemimpin umat Islam ya. Satukanlah barisanmu. Wah, ini nih sesuai banget nih buat sekarang ini. Ya. Jadi apa? A atau U? A. Iya, kenapa? Karena itu dia mudah. Mudah. Hati-hati yang melihatnya gitu ya. Baik saja. Iya. Syukran ahsan. Andai Hukumnya kata, apa? andai kata Hukumnya. saya beri tanwin, ya zu'ama'an al-muslimin. Boleh nggak kira-kira? Enggak. Enggak kayaknya saja. Ayo gimana Pak Sam? Boleh apa enggak? Mamnu' minas sarf ya Ustaz. Karena dia mamnu' minas. Pasti dia hanya mudhaf. Itu hubungan pelajaran kita dengan yang lalu. Sama yang ulama, zu'ama gitu ya. Ada mamnu' minas sarf. Jamak-jamak taksir yang Ya, jadi alif. mahtumun bi alif ta'nis mamdudah ya. Ya deh. Nomor 7, siapa lagi Pak Sam? Nomor 7. Ilman Fahrozi. Ilman. Aina anta ya akhi? Filbet. Ya Irfan sekarang. Suaranya Irfan, insyaallah. Irfan? Hadir, Ustaz. Ya, tafadhal ya akhi. Hadir. Ya mudafi'an anil watani anta mithlul butulati wal fidai. Aina munada? Munadanya mudafi'an. Naam. Maunya? Maunya nakiroh goiro maksudah. Coba Anda terjemahkan. Wahai mudafi'an Tanah air. membela. Pembela. Wahai orang-orang yang membela tanah air. Kamu itu seperti butulah. Batalun. Contoh di dalam kepahlawanan dan Hero. Kamu contoh. Kamu itu contoh pahlawan. Teladan. Kepahlawanan. Al-Manafida. Alfida. Kemarin buat kuliah di Jakarta hari Kamis tanggal 4. Fida itu fidaiyin ya. Gimana tuh? Dapat istilah itu fidaiyin. Fida itu relawan. Relawan.
Adanya di Relawan. Palestina ya, banyak di Palestina. Ya. Relawan. Kaum fidaiyin. Tapi Volunteer, benarnya itu Iya. nakirah ghaira maksudah. Salah, Prof. Salah, jadinya harusnya apa? Benar aja. Harusnya apa? Yang Ini tarkib juga Yang ya, benar. yang membela tanah air. Ini kan namanya maf'ul bihnya dengan huruf jar ya. Jadi an-nya kan nggak diterjemahin itu. Seolah-olah al-watan itu objeknya gitu, yang membela tanah air. Jadi ini syabih bil Syabih bil mudhof. tuh, Baik, ahsan. hubungan materi itu kemana-mana nggak bisa ya. Makanya belajar nahu saraf itu dari saraf 1, saraf 2, nahu 1, nahu 2, nahu 3 itu harus tinggal di kepala semuanya apa yang diberikan oleh dosen. Kalau nggak nyambung. Udah habis ini. Alhamdulillah. Udah ya. Masih ada waktu ya? Udah habis ya? Masih, Ustaz. Oh, masih ya, sedikit ya. Masih sampai setengah 12. Ini enggak banyak kok ya. Jadi tadi saya sudah mengatakan ada munada tapi ada unsur keluhan. Keluhannya ada dua macam, ada keluhan karena benci atau keluhan karena penyesalan gitu ya. Jadi ada namanya mutafajja alaih, ada mutafajja minhu. Mulanya saya juga nggak ngerti gitu, apa beda mutafajja alaih dengan mutafajja minhu. Tapi kita tahu, kalau tahu sejarah Islam baru bisa mengerti gitu ya. Kenapa si penulis buku memilih kata Ali? Di sini dia pilih Hajjaj, ada Musira. Mulanya Hajjaj ini saya juga nggak kenal siapa, tapi pas di sini Musiral huruf gitu ya. Nah ini baru ngerti apa maksudnya. Wa aliyu. Ya, ini jadi wa ini berarti ini juga harfun nida gitu. Tapi wa nida lin nudbah namanya. Ya. Wah, nah jadi cara ngomongnya kalau kita wah Ali gitu. Ya. Siapa yang tahu sejarah Ali? Insya Allah tahu semua. Nah, dan ntar pelajari bagaimana dia ini waktu masalah apa itu namanya majelis tahkim ya kalau nggak salah saya namanya ya dia mengutus utusan Ali ini orang yang sangat jujur. Masih ingat namanya Pak? Nah, itu yang si si Muawiyah mengutusnya Amru bin As ya. Yang jujur nih lupa saya namanya. Jadi dia memang kalau istilah orang sekarang itu jujur, lurus apa ya? Kalau orang Padang bilang lurus tabung gitu ya. Jadinya yang lurus, yang nyata-nyata aja. Sedangkan Amru bil As ini orangnya diplomatis gitu ya. Jadi orang diplomatis itu kayaknya apa? Bahasanya itu bisa dua makna gitu ya. Jadi dia lebih ini gitu. Jadi dia kalah di dalam berdiplomasi. Padahal yang dia utus, jadi ujung lidah saya namanya gitu ya. Ya, jadi maksudnya si penulis di sini, si Ali, kenapa itu yang dipilih jadi utusan gitu loh. Jadi merasa prihatin gitu dengan pilihan si Ali gitu ya. Jadi dia kalah bukan karena nggak benar, tetapi cara dia itu yang gampang dikalahkan orang karena si Amru bin As ini bahasanya sangat diplomatis dan bisa bermakna dua gitu ya. Jadi, nah ini yang khawatirnya kita dunia sekarang ini kayak gitu itu umumnya orang di pengadilan gitu ya. Yang benar kok jadi salah, yang salah jadi benar, ya itu tuh masalah
pilihan bahasanya di situ ya. Jadi ini ada keprihatinan wali gitu. Ini juga wa qatilad dar, hai orang yang maksud qatil di sini ya orang yang membunuh gitu ya, menghancurkan sebuah desa, pembunuhan di desa. Wa man fataha Misra, hai orang yang menaklukkan Mesir gitu ya. Ini Amr bin As juga gitu ya. Tapi ada sifat Amr bin As ini yang diprihatinkan orang gitu. Jadi kalau kita lihat mandubnya ini wa ini namanya nida mandub. Adat nidanya hanya wa aja, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada ya, nggak ada nggak ada apa, hanya wa gitu. Kalau kita kali wow, enggak juga ya. Kalau wow itu takjub ya, nggak bisa ya. Jadi wa gitu ya. Sekarang kita lihat jenisnya. Ada namanya alam mufrad. Aliyu. Maka hukumnya sama, mabni alal fathi. Ada yang mudhaf. Nah, sama juga dengan munada tadi. Mudhafnya mansubun bil fathi. Tapi ada yang namanya isim mausul lil am gitu ya. Makna umum. Wa man fataha Misra ya. Jadi di sini ini tergantung sikon juga siapa yang dimaksud wa man fataha Misra. Karena tapi ya penakluk Mesir yang terkenal itu ya Amr bin As gitu ya. Di zaman siapa itu? Lupa saya. Ya. Jadi ini asal muasal dari tadi istilahnya munada. Kalau ini namanya munada mandub. Jadi ada 3 macam. Jadi kalau tadi munada umum kan ada berapa tadi? Ada mudhaf, ada syabih bil mudhaf, ada nakirah ghairah maksudah, ada alam mufrad, ada nakirah maksudah. Ada 5 gitu. Tapi kalau munada mandub jenisnya hanya ada 3, ada alam mufrad, ada mudhaf, dan ada isim mausul lil am gitu ya. Jadi bukan alladzi, bukan allati gitu, hanya man gitu ya. Ya, man ya. Ya kalau man itu isim mausul mabni ya. Jadi dia ya mabni gitu ya. Ya wa man fataha Misra. Tapi kalau kita lihat ini kan seolah-olah tarkib juga. Karena isim mausul pasti ada silatnya gitu ya. Ngerti nggak tuh silat lagi? Saya ngomong gitu ya. Pasti ya. Setelah allazi pasti ada jumlah yang menerangkan apa maksud dari allazi itu. Ini man juga gitu. Jadi kita nggak bisa waman, nggak cukup gitu. Waman gimana gitu. Orang yang menakluk. Jadi ada tarkib di sini gitu ya. Jadi itu jenis dari munada mandub. Sekarang kok ada 3 macam ini. Nah, jadi ini kalau munada mandub, kadang-kadang mandubnya ini, wah saking sedihnya, dia nambah lagi alif gitu ya. Wah aliyah. Ya. Tapi los tambah sedih lagi, tambah prihatin lagi. Maka dia tambah lagi ha usakti namanya. Apa itu ha usakti? Ha untuk sukut ya. Bukan sakti mandraguna gitu ya. Untuk diam, untuk berhenti ya. Pernah dengar ha usakti? Belum ya. Tapi Anda baca kali. Wa ma adraka ma hiya gitu ya. Harusnya kan cukup wa ma adraka ma hiya gitu ya. Tapi pakai hak. Itu karena haknya untuk diam, untuk berhenti gitu. Nah, ini namanya aha usak. Jadi uslubnya ada 3 macam. Tanpa apa-apa biasa, kemudian ditambah dengan alif, maka alifnya disebut dengan alif nudbah. Maka di sini juga ada alif nubdah ditambah dengan ha usakti. Ya. Ini nomor 1 alif dengan ba sama aja, cuma bedanya ini kesal. Kalau ini kita prihatin, kalau ini kesal. Contohnya hai pencetus peperangan, kita kesal gitu ya. Kalau dulu ini misalnya ya Abbas misalnya ya. Pernah dengar nggak nama Abbas dijadikan itu dalam sejarah? Kita pernah dengar dalam Islam itu Abbas as-Saffah namanya ya. Si Abbas penumpah darah. Itu orang yang membunuh Bani Umayyah sampai dikejar,
sampai ke Afrika, ke Mesir, ke Libya. Ya, nah, kita baca ceritanya. Kemudian hanya ada satu orang yang bisa melepaskan diri dari kejaran Abbas As-Saffah ini, yaitu pendiri Al-Andalusia di Spanyol. Nah, itu sejarah Islamnya begitu ya. Abdurrahman Ad-Dakhil ya, Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu pendiri Al-Andalusia di Spanyol gitu. Nah, sering di sini juga misalnya ya wa Abbasa. Abbasu gitu. Ya wa Abbas. Kalau ini Hajjaj bin Yusuf. Kalau ini Hajjaj ya. Ya, cuma saya nggak kenal si Hajjaj gitu. Hajjaj Ya. bin Yusuf. Tahu nggak sejarah si Hajjaj? Ya. Saya lupa deh ya. Maka saya beri contoh yang saya ingat itu nama si Abbas gitu, si Abbas yang penumpah darah. Ya Abbasu gitu ya. Contohnya juga sama, ada yang hanya nama ala mufrad, ada juga yang terdiri dari mudhaf mudhafun ilaih, hai orang yang apa ini namanya musir itu ya. Kalau saya pencetus sajalah, pencetus peperangan gitu, yang menyebarluaskan peperangan gitu. Wa man yu'zil hayawan, hai orang yang suka menyiksa binatang gitu. Kan kesal gitu. Jadi itu makna dari mutafajja itu kita simpati, kalau ini kita merasa kesal gitu, mutafajja minhu. Itu aja sebetulnya materi dari munada mandub ya. Jadi munada mandubnya hanya 3 macam. Ada alam mufrad, ada mudhaf, dan ada isim mausul. Cuma dia polanya bisa seperti munada benar, tapi juga munada mandubnya boleh ditambah alif, alif nudmah, dan boleh juga ditambah dengan ha'us sakti. Nah itu. Sekarang waktunya sudah habis, saya masuk aja deh. Ini hukumnya. Sebetulnya udah saya terangkan tadi itu hukumnya tadi gitu. Jadi alam mufrad sama dengan munada tadi. Mabni ala mayur fa'u bihi tadi ya. Kemudian kalau dia mudhaf ya mansub gitu ya. Jadi ini ada alam, ada mudhaf, atau isman mausulan masyhuran katanya gitu. Masyhuran bisilatihi. Artinya orang yang mannya itu adalah silatnya udah terkenal gitu ya. Khalian min al. Yajuzulaka fil mandub salah satu aujuh antu amalahu muamalatal munada ghairal mandub ya. Jadi tadi marfu gitu. Boleh mansub kalau ala annahu mudhaf ya. Atau boleh juga antazida ala akhiri alifan. Alifnya itu disebut alif nudbah. Wa antazida ba'da hadhil alif ha sakti indal waqfi. Jadi kalau kamu cari buku, ada buku yang sangat terkenal dulu itu. Tapi masih ada enggak itu? Namanya apa? Wa Islamah. Jadi orang sudah mengeluhkan tentang Islam ini udah lama sebetulnya. Sekarang berbalik lagi di Indonesia gitu ya. Kamu ngeluh enggak? Perlakuan orang terhadap agama kamu sekarang itu, merasa sedih enggak? Ya, saya nggak tahu nih. Saya sedih ya. Saya dapat video apa itu, aduh, merinding saya ngelihat deh. Ada salawatnya untuk para pemimpin gitu. Disejajarkan Rasulullah dengan pemimpin sekarang gitu loh. Maka kaget saya deh. Ntar saya kirim nama Pak Asaf deh, salawatnya tuh aneh banget. Udah dapat nggak Pak Asaf? Pak Sam? Belum. Masya Allah. Dunia akhir zaman. Ya. Jadi ini caranya aja gitu ya. Jadi kalau ini wa Muhammadu. Wa Muawiyatu. Nah, ini karena dia ini mudhaf, maka wa Fatihal Qadisiyah. Hai penakluk Kudus ya. Nah, ini mudhaf juga ya wa muqatilal murtaddin ya. Wa man bana Baghdad ya. Wa aba Ubaidah ya. Nah, ini boleh ditambah ya. Kalau Muhammadu wa Muhammadah tadi, atau boleh wa Muhammadah gitu ya.
dan seterusnya. Supaya selesai, satu lagi. Sempat nggak Pak Sam? Udah habis waktunya. Lanjut aja Ustazah. Lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Ini akhir perkuliahan, sayang ini ya. Ini uslub apa yang disebut dengan munada wastighasah. Ya. Jadi kita memanggil dalam rangka minta tolong gitu ya. Coba perhatikan kalimatnya di sini. Huruf nidanya biasanya juga hanya pakai ya, gitu, tidak ada yang lain. Gitu. Ya, gitu ya. Yala rajulil muru'ati lil ba'isin. Jadi ini bahasa ini sangat efektif, singkat, padat. Hai orang yang berperi kemanusiaan. Di situ tidak ada kelihatan tolonglah gitu ya. Tapi maknanya tuh tolonglah orang yang papa gitu ya. Ya la rajulil muru'ati lil ba'isin. Jadi rumusnya yang pertama ini ada ya, kemudian sesudah ya itu ada munada listighasah namanya. Ya. Sedangkan lil ba'isinnya mustaghasun bih gitu ya. Salah saya ya. Ntar dulu lupa deh. Oh ya, salah saya. Benar kan? Saya balik ke sebaliknya. Oh, bukan. Maka kata yang sesudah ya itu namanya mustaghasun bih. Artinya orang yang dimintai tolong. Maka lil ba'isin itu namanya mustaghasun li ajli. Karena dialah kita minta tolong gitu ya. Jadi ini mustaghasun bih biasanya dijarkan majrurun bilamil maftuhah. Maka yala. Aneh ini di sini. Ya. Jadi ini lamnya bukan lam amar, bukan lam untuk qasam gitu ya. Tapi ini lam huruf jar, tapi khusus untuk menjarkan mustaghasun bih, lamnya maftuhah. Yala. Tapi lil ba'isin ini mustaghasun li ajlihnya majrurun bilamil maksurah, biasa dengan lam biasa ya. Jadi kalau saya bikin pola ya lali gitu ya. Ya lali. Ya. Ngelanya dimasukin mustaghasun bihnya, kemudian mustaghasun li ajlihnya sesudah linya. Ya lali gitu. Yang kedua, ini yang bersama. Ya lal hukami minal ghala. Hai para apa ini? Cendekiawan ya, coba ya. Kalau hakim kan qadi ya. Ya artinya orang pintar deh. Minal ghala, apa ghala? Pak Sam lupa. Jadi lupa. Kekacauan lah gitu. Ya, nadanya arahnya ke sana gitu ya. Ya orang pintar, ya ini cocok banget di negara kita sekarang ini. Ya lakukan minal ghala, kekacauan di mana-mana gitu. Minal ghalai. Ini juga sama huruf nidanya ya, kemudian mustaghasun bihnya majrurun bila mim maftuhah, tapi mustaghasun li ajlihnya majrurun bimin. Makanya rumusnya yalamin gitu. Jadi ada yalali, ada yalamin. Nah, itu yang lumrahnya begitu gitu. Kalau yang di bawah ini artinya mustaghasun bihnya diatafkan. Yala Muhammadin wa yala Aliin. Hei Muhammad, hei Ali, tolonglah para anak yatim lil yatama. Jadi ini hanya bedanya di sini mustaghasun bihnya diatafkan. Diatafnya lengkap, ya-nya ada gitu.
andai kata ya-nya nggak ada, ya maka ali ini harus dijarkan dengan jar maksurah. Misalnya ya la Muhammadin wali aliyin, gitu dia jadi. Kalau nggak ada ya-nya, nah ini agak rumit gitu. Jangan dikatakan ini mustaghasun li ajli, ini tetap aja mustaghasun bi, cuma ya-nya nggak disebut, maka dia menjadi ya la Muhammadin wa li aliyin lil yatama. Tetap aja, hei Muhammad, hei Ali, tolonglah anak yatim. Ya, ini ciri ketiga ya. Ini kalau yang ini namanya sama-sama mustaghasun bihnya diatafkan secara utuh, artinya ya-nya juga masuk di dalam. Sedangkan nomor 4 ini ya lal kirami walil muhsinina. Oh, ini lagi nih ya. Hai orang yang dermawan. Sebetulnya hai orang yang berbuat baik. Di sini tidak ada mustaghasun li ajlihnya. Ini tadi mustaghasun bihnya ya pakai lam maftuha karena ya. Ini juga mustaghasun bih, tapi nggak ada ya-nya gitu. Maka ini dibaca li di sini. Ya, tapi ini jangan dikira ini adalah mustaghasun li ajlih. Masa hai orang dermawan dan orang yang berbuat baik. Kan orang yang dermawan nggak perlu membentuk orang yang berbuat baik gitu. Nah, jadi seharusnya ada kata di sini misalnya apa? Ya lal kirami walil muhsinina lil yatama. Seharusnya begitulah ya. Tapi ini penanda bahwa mustaghasun li ajli boleh ada boleh enggak gitu loh. Jadi gimana kalau nggak ada gitu? Ya misalnya kampung kita ini orang miskin banyak gitu. Maka saya hanya nyebut ya lal aghniya gitu. Boleh aja. Hei orang kaya, maksudnya apa? Tolonglah perhatikan orang miskin gitu. Jadi kita yang wajib di situ menyebutkan mustaghasun bihnya. Sedangkan mustaghasun li ajlinya boleh disebut, boleh tidak. Enggak disebut kalau ditunjang oleh konteks ya. Jadi konteksnya harus jelas juga dulu gitu. Jangan asalan gitu ya. Jadi misalnya di RT saya ini banyak yang sekarang nih di RT saya udah berapa orang masuk kena COVID nih ya. Makanya ngeri banget saya mau keluar pagar aja takut nih sekarang nih. Ya, misalnya apa? Ya lal atibba. Maksudnya lil mardo gitu ya. Hai para dokter, tolonglah orang yang sakit gitu ya. Jadi ini contoh nomor 4 ini untuk menunjukkan bahwa mustaghasun li ajlihnya boleh ada, boleh tidak. Sekarang nomor ini apa lagi nih? Ya qauman min qillatil masani. Ini kalau tadi apa itu namanya? Ini rajulil muru'ah. Ini mudhaf ya. Rajul muru'ah itu mudhaf. Kalau lal hukam ini isim satu huruf artinya ma'rifah. Ma'rifahnya karena pakai alif lam. Muhammad ma'rifahnya karena dia nama orang, alam. Lal kiram itu juga isim ma'rifah. Ini namanya nakirah. Nah, kalau dia nakirah, maka dia tidak perlu diberi huruf jar gitu. Ya qauman. Hei kaum min qillatil masani. Hai bangsa. Wah, pabrik dikit banget nih, jadi kita susah ini memperoleh barang-barang kebutuhan gitu misalnya. Min qillatil masani. Ini mustaghasun li ajlihnya pakai min. Min qillatil masani. Jadi ini tetap namanya mustaghasun bih, dia mansub karena tidak ada huruf jarnya. Gitu. Jadi kan seolah-olah seperti munada gitu. Seperti munada ghair maksudah gitu ya. Seperti munada, ini persis seperti munada ghair maksudah. Hai kaum apa yang dipanggil gitu ya, nggak jelas gitu. Tapi ini secara umum ya. Ini nomor berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya huffazal amni likasratil jaraim. Hai penjaga keamanan, perhatikanlah banyaknya apa ini? Jaraim, jarimah, kriminal ya. Banyaknya orang-orang kriminal, jaraim, jarimah. Ini jadi ternyata uslubnya sama dengan munada gitu. Kalau tadi ini nakirah ghaira maksudah, kalau ini kan mudhaf. Ya huffazul amni. Jadi dia tidak didahului oleh lam maftuhah. Gitu. Jadi cuma penanda bahwa dia munada istighasah gara-gara ada mustaghasun li ajlihnya di belakang gitu. Karena ada mustaghasun li ajlihnya. Begitulah uslub istighasah. Jadi ini bagian dari kajian munada gitu. Kalau Anda kurang paham, cari aja al-istighasah di dalam ini akan muncul gitu. Kelompok 1 itu bisa dia nyari gitu. Saya suruh cari yang nanti saya ngajar yang jam 1. Cari karena dia di kelas itu dipresentasikan oleh mahasiswa sebetulnya. Ya. Pas dia kirim ke materinya ke saya, wah benar ini gitu. Jadi bisa dicari gitu ya. Jadi bisa dicari ya. Kalau bukunya buku apa ya? Di Muyasarah nggak ada. Kalau nggak salah Nahul Wadih As-Sanawiyah jilid 3 ya. Itu kalau nggak salah. Kalau di Arab ini untuk SMA nih materi ini gitu. Kita untuk ya. Untuk lisan nawiyah ya. Jilid 3 materinya. Ada nudbah, ada istighasah, ada ikhtisas, ya, ada istighal di situ tuh. Itu materi-materi yang nggak sempat dia. Kalau misalnya nahu 3 ini 3 SKS itu saya berikan itu semua gitu. Tapi ini karena diperas menjadi 2 SKS jadi bingung kita jadinya. Ya, jadi banyak materi-materi yang penting tidak tersampaikan. Saya rasa cukup, Pak. Ini mau dibagikan enggak ini materi? Boleh, Ustazah. Hah? Boleh nanti kirim. Iya. Nanti saya kirim deh ke Pak Sam aja. Pak Sam yang bagi-bagi. Ya. Ada pertanyaan? Wah, nggak ada waktu ya buat diskusi ya. Kebanyakan saya ngomong. Karena materinya ada 3 judul gitu ya. Seharusnya 3 kali pertemuan ini biar lengkap latihannya, tapi nggak ada lagi waktunya gitu ya. Ini materi ini karena untuk materi nahu yang 3 SKS waktu itu ya. Dipersiapkan semuanya gitu ya. Nggak tahu saya kenapa dijadiin 2 SKS. Ya, karena perubahan-perubahan dari dari kurikulumnya. Bu, kepakai nggak ini gitu ya? Kok nggak pernah dengar gitu ya? Karena belum ada perhatian aja. Kalau kita baca-baca novel ketemu dia gitu. Ya. Ini ayat Al-Quran memang nggak ketemu saya ini istilah sah ini dengan nudbah gitu ya. Mungkin ada kali di hadis nggak tahu juga saya. Karena belum baca hadis semuanya. Gitu ya. Baik, Ustazah. Ya. Nah. Ada yang ingin bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, ini pertemuan terakhir di semester ini untuk mata kuliah nahwu tentu. Ini materi kita terakhir ya. Ngomong apa Pak Sam? Silakan ya. Di akhir pertemuan. Tentu banyak kekurangan yang mungkin pembelajaran tidak maksimal termasuk setengah semester yang kita lalui dengan Ustaz Ibrahim Sanad. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari semester ini bermanfaat buat kita semua. Anda bisa memahaminya meskipun memang perlu kerja keras lagi untuk masukannya. Atau Ustaz Yumna tinggal di kepalanya itu perlu dibaca berkali-kali. Dan semoga Allah memahamkan Anda semua, gitu. Karena tugas saya dan Bu Yumna itu kan menyampaikan saja. Ya. Urusan paham nggak paham itu sudahnya kami serahkan kembali kepada mahasiswanya. Dan
Mau Kita cuma- dimiliki atau enggak mau dimiliki, terserah ya. Iya, kita cuma mendoakan semoga Allah membuka hati dan pikiran gitu, gampang dapat ilmunya. Kira-kira begitu Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Iya. Billahi bisabil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Prof. Syukran Ustaz. Untuk